Shalom, selamat malam Tuhan. Kita jumpa kembali saudara-saudara dalam seri Renungan Kristen, dalam seri pengajaran HBDA 38 tentang melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita membaca firman Allah ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini Bapa, kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau membimbing, Engkau beri petunjuk untuk kami dapat memahami kebenaran firman ini, supaya kami dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu Bapa di surga, berkenanlah Tuhan untuk kami dapat memiliki firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih membaca kitab Markus. Dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Berjudul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada satu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak menuruti adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengikuti ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Haleluya. Demikian firman Allah, saudara-saudara, di malam hari ini. Kiranya firman ini memberi kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang pendeta dibawa oleh seorang malaikat melihat-lihat kehidupan di sorga. Ketika mereka berjalan-jalan di sorga, ada keanehan yang dilihat oleh pendeta ini. Ia melihat hanya bibir-bibir bagian mulut manusia. Karena penasaran, pendeta ini bertanya kepada malaikat di sampingnya, "Mengapa di sorga banyak terdapat bibir-bibir manusia, tetapi tubuhnya tidak ada?" Malaikat ini menjawab,
karena banyak manusia yang datang beribadah hanya bibirnya yang memuliakan Allah, namun hatinya dan pikirannya jauh dari Allah. Itulah sebabnya hanya bibirnya saja yang masuk sorga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, benar kata firman yang kita baca tadi. Kalau saudara perhatikan di ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara, banyak orang di zaman sekarang ini melakukan amal ibadah, tapi itu cuma kebiasaan atau tradisi keagamaan saja, sehingga hatinya tidak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dalam gereja, mereka berteriak, haleluya, dan kelihatan sangat suci, tapi di luar gereja, mereka berteriak haleluya dan ruci. Kelihatan dalam pandangan di depan cap rohani, tapi hatinya japaruni. Kalau saudara perhatikan juga pada ayat 20, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ada suatu kisah nyata, saudara, kesaksian nyata, di mana ada seorang ibu yang bernama Corrie ten Boom, seorang Belanda keturunan Yahudi, dan saudaranya dipenjarakan dalam kamp konsentrasi Nazi Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Di situ para narapidana diperlakukan secara kasar dan kejam sampai saudaranya meninggal. Ketika perang usai, ia kembali ke negerinya dengan perasaan duka yang dalam karena kehilangan saudaranya itu. Bertahun-tahun kemudian, dalam satu pertemuan antar umat Kristen, ia terkejut karena dalam persekutuan itu ada seorang Jerman yang adalah mantan serdadu Nazi penunggu kamp konsentrasi yang dia pernah lihat waktu itu. Ia ingat kembali akan pengalaman yang mengerikan dalam kamp konsentrasi yang lalu. Rasa benci kembali menyala di hatinya. Maka ia sengaja menghindari pertemuan itu. Ia tidak sudi menemui bekas musuhnya, walaupun ia mengetahui bahwa serdadu itu sekarang sudah berubah dan sudah menjadi saudara seiman. Sementara itu, saudara-saudara, Roh Tuhan bekerja dalam hati Corrie dan mengingatkan agar ia telah mengampuni dan mengasihi mantan seterunya itu. Maka dengan berat hati ia mendekati orang Jerman itu dan mengulurkan tangannya. Aneh, pada waktu ia mulai mengulurkan tangan untuk menjabat tangan mantan seterunya, ia merasakan bagaimana curahan kasih Roh Allah, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Inilah, saudara, satu keberanian yang Corrie ten Boom lakukan. Secara manusia, di hatinya sangat terasa berat. Tetapi kita mengucap syukur kepada Allah. Roh Kudus bekerja dan memberi kemampuan dia untuk dapat memberi pengampunan. Dan inilah suatu kehidupan, cara yang dilakukan untuk melakukan kehendak Allah. Dia taat menjalankan perintah Allah. Sehingga saudara-saudara, sepanjang hidupnya, wanita berasal dari Belanda keturunan Yahudi ini menjalani kehidupannya dengan penuh kedamaian. Demikian pada malam hari ini firman Tuhan dan pengajaran yang telah kita ikuti bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan di malam hari ini. Kiranya Tuhan firman ini memberi satu inspirasi, kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Dengan kami mampu Tuhan untuk melakukan firman ini. Bukan hanya bibir kami Bapa, tetapi hati kami juga memuliakan Allah. Kami melepaskan pengampunan, bagian dari untuk melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan kehidupan kekristenan ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus, suatu pengajaran bagi kami. Kami mampu melakukan Tuhan demi untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, malam ini kami sudah mendengarkan firman dan kami akan tidur dan beristirahat. Kiranya Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara kami, melindungi menyertai kami, dan Engkau persiapkan kami Bapa dengan penjagaan malaikat Allah
yang berada di samping kiri dan kanan kami untuk menjaga kami tidur dan beristirahat. Dan sekiranya Tuhan, di malam hari ini ada kegelisahan, ada ketakutan yang sementara mengalami oleh para pendengar firman ini, maka dalam nama Yesus kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan roh kedamaian, yaitu Roh Kudus, hinggap dan berada dalam hidup mereka. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami akan beristirahat malam hari ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, seri renungan kita di malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat malam Tuhan.